Shalom saudara, seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu Tahun untuk Bangkit, Jadilah Pemenang. Saudara, tahun ini menjadi spesial karena satu dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki satu dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai. Sebagai bagian dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita selalu mendeklarasikan dan mengimani terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Menariknya, Empower 21 Global memberikan tema untuk satu dekade ini yaitu A Decade of Evangelism for Everyone atau satu dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, "Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Kita lihat ada frasa bangkitlah dari antara orang mati. Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani, kum yang berarti berdiri tegak. Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, bangkit dari pola pikir yang salah. Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring. Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua, bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya, karena jumlah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka untuk tergabung di dalam kul. Karena disinilah tempat jiwa-jiwa ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman, yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan akan jiwa-jiwa juga menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bangkit, jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi.
Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya ada sukacita yang baru di pagi hari ini bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengundang kami Tuhan, hadir Tuhan di rumah-Mu di GB Pantai Permata yang berbahagia. Terima kasih Engkau melawat kami, terima kasih Engkau menjaga kami untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami, sehingga kami bisa berada Tuhan sampai saat ini ya Bapa. Bapa, kami percaya Engkau akan membawa kami untuk menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online, saya percaya Tuhan juga akan menjamah melawat Tuhan setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Bila setiap kami ya Bapa, Engkau memberikan kehausan, kerinduan lebih lagi untuk menyembah Engkau, menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau memberikan hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Karena kami percaya pada saat kami hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan, Engkau akan puaskan kami Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bahkan pada saat kami mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa, berikan kata-kata yang sederhana Tuhan, sehingga kami pulang Tuhan dari tempat ini Tuhan, kami bisa membawa rema kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa praktekkan Tuhan di dalam kehidupan kami bisa menjadi berkat Tuhan untuk banyak orang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan
penyembahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, pada saat kami pulang ya Bapa, ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus beracara Tuhan di tengah-tengah kami, sehingga dari awal pertengahan sampai akhir semuanya akan berjalan dengan baik, dengan lancar, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
Engkaulah yang kami sembah Tuhan. Engkaulah yang Tuhan kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya yang Kau berikan Tuhan dalam hidup kami. Yes, Lord. Jesus. Shikila la 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 barata la 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 barata la 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 barata la la shikila la 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 barata la 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 shaka la 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 barata la 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 barata la 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 shaka la 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 shaka. Bagi bisa Lazarus, bisa mengundang kita semua, ayo bangkit roh kita bersama-sama. Bagi yang masih belum bisa Lazarus, ayo naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh dahsyat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Jangan melihat kaki kiri, tapi waktu yang singkat ini biarlah kita dipenuhi Tuhan dengan roh yang baru dari Dia. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujimu, ku mau memujimu, ku selalu ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tapi sungguh-sungguh katakan, ku mau memujimu. Ku mau memujimu Tuhan.
ajaib Tuhan. Engkau begitu luar biasa Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bangkitkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Bagi kami yang letih lesu, yang berbeban berat, kami percaya Tuhan telah memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Tuhan telah memberikan semangat yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan melompat memuliakan Engkau dengan sukacita yang berasal daripada Engkau, sehingga tempat ini Tuhan penuh Tuhan dengan damai dan sukacita ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Tos kanan kiri katakan, Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita, amin. Semua berjiwa muda, amin. Amin. Siap melompat untuk Tuhan? Amin. Haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Tuhan yang layak dipuji.
Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, Tuhan mengasihi kami, melindungi kami ya Bapa. Ini waktunya Tuhan kami akan memberi yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap tangan-tangannya akan memberi Tuhan, yang akan kembalikan untuk persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangannya akan memberi, Kau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu.
hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Shakalalala baratakalala baratakala bashikila baratakala bashakalala baratakalabu. Bukan dengan sekadar kata-kata, tapi katakan kami cinta kepada Tuhan Yesus, bahwa kami lebih lagi Tuhan, bahwa kami lebih lagi ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan harapan-Mu Tuhan selalu teguh Tuhan dalam hati kami dan kehidupan kami ya Bapa. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan. Mari kita sembah Dia. Ya rata karada basya karada bayara basya karada bayara basya karada basya. Ya la basya karada bayara 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 bayara. Horata karada basya karada basya karada bayara basya karada basya. Dimasi karada karada basya karada bayara bayara. Jesus. Kami Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, jadikan kami bencana-Mu Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan. Ya Allah, Jesus, Jesus, Jesus. Oh pasti kira rabasya karena bayar. Lebih semua lagi katakan pengiringmu, pengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kami boleh ada di rumah Tuhan saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan yang menuntun kami, membawa kami untuk hadir di bait suci Allah. Kami tahu kerinduan-Mu adalah memberkati kami. Dan kami percaya pagi ini kami akan diberkati. Bapa, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, secara khusus dalam menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan kebenaran firman, menyampaikan kabar baik, sehingga semua jiwa-jiwa yang ada di tempat ini akan mengalami pembaharuan ilahi. Kami percaya Tuhan, kami semua akan dibentuk semakin serupa segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Roh Kudus, ajarkan kami, buat kami mengerti, memahami, sehingga tidak ada yang pulang dengan sia-sia, tapi semuanya pulang diberkati, pulang membawa berkat sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, berbicara. Kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran, kejayaan hanya milik-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, Maranatha, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Wow, hari ini saya bersemangat sekali ini, karena ada hal yang Tuhan sampaikan dan saya percaya bahwa ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Tema khotbah hari ini adalah berjalan bersamamu, punya huruf besar, berjalan bersamamu. Puji Tuhan. Setiap orang diciptakan unik.
DNA terhadap miliaran manusia di dunia itu berbeda. Sidik jari pun berbeda. Karakter pun berbeda. Tuhan Sang Pencipta sungguh luar biasa. Kita tidak bisa menentukan anak kita akan jadi seperti apa. Bentuk fisiknya seperti apa. Matanya berwarna apa. Rambutnya apakah ikal, apakah lurus. Kita juga tidak bisa menetapkan. Hanya Tuhan yang bisa menentukan janin bayi di dalam rahim ibunya. Dan semuanya berbeda. Kalaupun kelihatannya kembar, tapi tetap ada yang berbeda. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berbeda untuk kita. Kasih Tuhan selalu sempurna buat kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang kasih Yesus yang hidup untuk kita. Kita buka ayatnya Lukas 24 ayat 13. Kalau kemarin, minggu lalu kita belajar tentang kejadian pada saat Tuhan menampakkan dirinya di tengah-tengah muridnya pada saat pintu-pintu tertutup, pintu-pintu terkunci di malam hari, maka kita akan mundur satu step, yaitu di siang harinya. Kejadian yang ada di siang harinya, pada hari yang sama, yaitu hari pertama ketika Yesus bangkit. Demikianlah firman Tuhan. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi 7 mil itu kurang lebihnya kalau dari gereja ini atau dari Baloi Mas itu kurang lebih ke Temiang. Bukan kuburannya tapi ke zoo. Kebun binatang Mata Kucing. Ya, kebun binatang Mata Kucing itu kurang lebih jauhnya seperti itu. Atau kalau dari sini ke arah yang berlawanan itu ke Botania Mall 2. Berarti cukup jauh ya, bukan Botania Mall 1 tapi Botania Mall 2. Dan saat itu belum ada motor, belum ada becak, belum ada mobil. Jadi mereka jalan kaki. Jadi 2 orang murid-murid Yesus ini jalan kaki. Sejauh 7 mil. Jadi kalau kita bisa bayangkan kita jalan kaki ke kebun binatang Mata Kucing atau ke Botania Mall 2, itu memakan waktu kurang lebihnya kalau saya lihat di Google Map dengan jalan kaki itu sekitar 1-2 jam saat itu. Ini lumayan capek, lumayan jauh. Tapi pertanyaannya, kenapa setelah Tuhan Yesus bangkit, kuburnya kosong, diberitakan oleh si Maria Magdalena, gitu ya, dan juga murid-muridnya 2 orang berlari, mencari dan melihat bahwa benar kubur itu kosong, kenapa mereka justru meninggalkan Yerusalem sehingga mereka seakan-akan tidak percaya? Banyak orang-orang yang pertama kali mengenal Yesus, lalu kasih mula-mulanya hadir, lalu bersorak-sorai, dan kemudian tidak berapa lama imannya berjalan jauh dari Yerusalem. Itu pasalnya kenapa saya tidak langsung membaptis setiap orang yang baru percaya. Makanya saya mau tahu betul apakah iman mereka benar-benar cinta Yesus. Apakah sudah mengenal Yesus. Baru saya baptis. Karena baptis adalah satu peristiwa sakral yang mengubah kita menjadi baru. Di sini terjadi rupanya terhadap murid-murid Yesus yang sudah bersama Yesus, yang sudah melihat mujizat Yesus, sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi ternyata ketika Tuhan tidak ditemukan di kuburnya, mereka berjalan jauh dari Yerusalem. Mereka meninggalkan Yerusalem. Seakan-akan peristiwa ini adalah peristiwa yang menyedihkan mereka, yang membuat ini bagian dari masa lalu. Tapi sungguh ajaib dan luar biasa. Lanjut ke ayat 15. Ketika mereka sedang berjalan, berdiskusi, tiba-tiba di ayat 15 dikatakan begini. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka,
lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ketika murid-murid Yesus, murid adalah pengikut Yesus yang bukan hanya sebagai follower, tapi murid yang disebut murid melakukan apa yang diajarkan oleh guru. Hanya murid yang bisa memuridkan. Jadi tidak bisa kita mengajarkan seorang murid kalau diri kita bukan murid. Ingat kata-kata gembala sidang kita Paniko, hanya murid yang bisa memuridkan. Jadi untuk memuridkan harus bercermin dulu dengan diri kita. Nah, di saat itu ada 2 orang murid yang berjalan menjauh Yerusalem karena iman mereka goyang. Mana Yesus yang mereka tunggu sebagai Mesias, tapi ternyata mati. Di tengah-tengah goncangan iman yang terjadi, Yesus sendiri, dikatakan Yesus sendiri datang. Jadi, kalau ada orang-orang, jiwa-jiwa yang sudah mengenal Yesus, tapi mungkin imannya bergoncang, karena satu dan lain hal, karena banyak pengajaran di luar sana yang terus terang tidak dalam kebenaran, maka memungkinkan iman kita goncang. Tapi percayalah satu hal, Yesus akan datang sendiri, berjalan bersama kita. Ini jelas, Yesus tidak pernah meninggalkan dombanya yang hilang. Dengan catatan, jiwa-jiwa ini, orang-orang ini mau buka hati buat Tuhan, sekalipun imannya sedang tergoncang. Lanjut di ayat 16 dikatakan begini. Ayat selanjutnya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yesus tidak pernah biarkan kita. Tetapi terkadang kita tidak mengenal Dia. Kita tidak mengenal caranya. Kita tidak mengenal maksudnya. Kita tidak tahu kehendaknya. Tapi sebenarnya Yesus memperhatikan kita. Yesus ingin memberkati kita dengan caranya. Tetapi kita terkadang tidak mengenal Yesus. Sehingga kita tidak tahu caranya. Begitupun murid-muridnya. Sekalipun Yesus berjalan bersama mereka, mereka tidak mengenal Dia. Tapi hal ini bukan pertama kali. Coba kita buka Yohanes 20 ayat 14. Yohanes 20 ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi di pagi-pagi buta, Maria Magdalena juga ketika bertemu dengan Yesus, Maria Magdalena tidak mengenal Yesus. Jadi bukan hanya murid-muridnya yang 2 orang yang ke Emmaus ini tidak mengenal. Maria Magdalena juga tidak mengenal Yesus. Padahal Maria Magdalena adalah salah satu perempuan yang ada di kaki Yesus pada saat Yesus disalibkan. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus ada dekat dia, Maria Magdalena juga tidak mengenal dia. Coba kita buka lagi yang kemarin kita belajar, minggu lalu kita belajar, Yohanes 21 ayat 4. Yohanes 21 ayat 4. Katakan juga di sini, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi setelah Yesus bangkit, Maria Magdalena walaupun di sebelahnya ada Yesus, dia tidak mengenal. Murid-murid Yesus waktu berjalan, ketika Yesus berjalan bersama mereka, dia tidak mengenal. Bahkan ketika Yesus di pantai mengatakan, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk?" Murid-murid Yesus juga tidak mengenal Yesus. Ini luar biasa ini. Semuanya murid-muridnya yang dikatakan di Alkitab. Kenapa tidak mengenal? Karena ada keraguan-raguan iman mereka. Itu yang pertama. Kenapa tidak mengenal? Saya percaya waktu Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuh itu sempurna dan indah. Sehingga tubuh kemuliaan itu tidak dikenali oleh murid-muridnya yang selalu bersama dengan dia. Yang mau saya katakan di sini, kalau kita dapat tubuh kemuliaan, saya percaya tubuh kemuliaan itu indah dan sempurna.
yang pasti luar biasa dibandingkan waktu Yesus ada di dunia. Sehingga murid-muridnya tidak mengenal. Mungkin Yesus bersinar, mungkin Yesus cerah, mungkin tampaknya lebih muda, lebih ganteng, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, murid-muridnya secara kasat mata tidak mengenal. Ditambah iman yang sedang bergoncang karena Yesus yang diharapkan sebagai Mesias ternyata mati di salib. Jadi karena mata rohani mereka tergoncang karena iman, dan juga mata fisik mereka tidak bisa melihat karena kemuliaan tubuh sorgawi yang Yesus miliki itu luar biasa. Itu yang pertama kita belajar. Balik lagi ke Lukas 24, tapi ayatnya kita ke 19. Lalu Yesus mulai bertanya kepada mereka, sebenarnya yang kamu diskusikan itu apa sih? Yang kamu bicarakan apa sih? Kok kelihatannya kamu berjalan berdua asik gitu lagi berdiskusi. Demikianlah firman Tuhan, katanya kepada mereka, apakah itu? Apa sih yang mereka perbicarakan? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Langsung ayat berikutnya. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan. Lanjut. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi dijelaskan sama murid-murid ini. Ini loh, kami sedang membicarakan berita yang lagi famous nih, lagi terkenal di Yerusalem, di Israel, bahwa ada nabi, kan banyak orang yang percaya Yesus nabi. Ada nabi, tetapi nabi ini kami harapkan untuk membebaskan bangsa Israel, malah setelah lewat 3 hari nggak tahu ada di mana setelah disalib. Jadi mereka sedang asik berdiskusi menanyakan Yesus itu di mana? Yesus itu kemana? Kok kuburnya kosong? Gitu. Bahkan si 2 orang ini menceritakan kepada Yesus secara detail di ayat berikutnya. Coba ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengujudkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Lanjut. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lanjut. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Nah, ini dulu 2 tahun yang lalu saya sudah pernah khotbahkan ini. Bahasa Yunani daripada melihat. Ya, bahasa Yunani daripada melihat. Jadi pada saat itu Maria Magdalena bertemu dengan Yesus, lalu dia lari ke tempat murid-murid Yesus, menyatakan bahwa dia sudah bertemu Yesus, dan Yohanes lari. Gitu ya, Yohanes lari. Ketika Yohanes lari masuk ke kubur, dia melihat kain kafannya digulung, gitu ya. Lalu dia percaya. Setelah itu Petrus masuk. Jadi berdua ini lagi lomba lari gitu ya, Yohanes sama Petrus. Petrus kedua masuk, melihat juga apa yang terjadi, tetapi langsung percaya dengan iman. Ini 2 tahun yang lalu saya khotbahkan tentang bahasa Yunani melihat. Jadi ada melihat secara fisik dan percaya kubur kosong, ada yang melihat tetapi percaya dengan iman bahwa Yesus bangkit. Tapi lagi-lagi murid-murid yang lain tidak mengerti. Jadi setelah pagi, kejadiannya siang, mereka meninggalkan Yerusalem. Ketemu Yesus. Jadi paginya Yesus ketemu Maria Magdalena, siangnya ketemu dua orang murid yang ke Emmaus. Namanya Kleopas. Lanjut, di ayat berikutnya kita masuk ke ayat 25. Yesus bilang apa? Setelah tahu, oh ini yang didiskusikan. Padahal sebenarnya Yesus sudah tahu apa yang didiskusikan. Cuma Yesus ingin mengembalikan iman kepercayaan mereka. Apa yang terjadi? Respon Yesus bilang begini. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Katakan para nabi. Lanjut di ayat 26 dikatakan begini. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat berikutnya,
ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi zamannya kitab Musa itu sudah dinubuatkan tentang Mesias. Saya akan jelaskan di sini bagaimana Mesias itu sudah dinubuatkan di kitab Musa. Saya tidak akan menjelaskan di kitab nabi-nabi karena terlalu banyak. Buka Kejadian 3 ayat 15. Jadi kitab Musa ini adalah kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Allah berfirman kepada ular dan Hawa. Gitu ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, si ular, dengan perempuan ini. Jadi ular itu adalah simbol iblis. Tapi bukan ular di kebun binatang. Atau ular di sawah-sawah. Ini ular simbol ular. Yang menyatakan bahwa ini adalah raja iblis. Gitu ya. Antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, di sini ada nubuatan. Siapakah nabi yang adalah Mesias? Karena banyak nabi, tapi hanya satu Mesias. Satu juru selamat yang bisa menyelamatkan. Nabinya banyak, tapi hanya satu yang bisa menyelamatkan. Salah satu ciri-cirinya disebutkan di kitab Musa. Kita buka dalam KJV. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa dilihat, bahasa Inggrisnya bisa kelihatan. Di KJV. Dikatakan gini, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Di sini dikatakan seed. Apa arti seed? Siapa yang tahu arti seed? Apa seed? Seed adalah benih. Benar benih? Ya kan? Seed benih ya? Seed benih ya? Seed benih. Sekarang saya tanya, perempuan punya sel benih atau sel telur? Laki-laki punya sel benih atau sel telur? Oke. Berarti perempuan punya sel telur. Tapi kenapa dikatakan di sini and between thy seed and her seed? Her itu perempuan, laki? Perempuan. Bagaimana mungkin perempuan mempunyai benih, sedangkan perempuan mempunyai sel telur? Ini menunjukkan bahwa akan ada virgin woman, akan ada perawan yang melahirkan benih ini, dan benih ini akan menghancurkan kepala daripada ular itu. Jadi nubuatan ini sudah ada bahwa nabi yang adalah Mesias dilahirkan dari seorang perawan. Ini sudah jelas tanda-tandanya. Jadi kalau ada nabi yang menganggap bahwa dirinya Mesias tetapi tidak dilahirkan oleh seorang perawan, berarti sudah tidak mengikuti tanda-tanda yang ada di kitab Musa. Tanda-tanda apa lagi? Coba buka Ulangan 8 ayat 15. Ulangan 18 ayat 15, 18 ayat 15. Ulangan 18 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Memang ada nabi. Mesias ini adalah nabi. Tapi tidak semua nabi adalah Mesias. Merokok merusak kesehatan paru-paru. Tapi bukan berarti semua sakit paru-paru disebabkan oleh rokok. Mesias adalah nabi, tapi tidak semua nabi adalah Mesias. Ayat 18, lanjut ayat 18. Tepat, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku,
daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ya. Jadi silahkan mengatasnamakan bahwa Nabi A, Nabi B, Nabi C, Nabi D itu adalah Mesias. Tapi jelas dalam hukum Musa, Nabi yang adalah Mesias harus lahir dari seorang perawan. Ini jelas pembelajarannya. Belum lagi kitab-kitab Nabi, kitab Mika, Yesaya, Yeremia, yang mengarahkan kepada Nabi ini adalah Yesus. Ini yang Yesus jelaskan kepada murid-murid yang sedang berdiskusi, yang 2 orang ini. Dia jelaskan. Dikuatkan imannya yang goyang, dikuatkan dengan kitab Nabi dan kitab Musa tentang apa yang dijanjikan Allah tentang Mesias. Nah, sekarang perkataan-perkataan kitab para nabi, kitab Musa tidak boleh dijabarkan secara hurufiah. Ya. Seperti tadi, menjabarkannya agak sulit kan? Kita berbicara perempuan, tapi pakai sel, bukan sel telur, tapi benih. Baru kita mengerti itu perawan. Ya. Ada lagi disebutkan, kalau Yesus adalah Allah, Yesus duduk di sebelah kanan. Kalau Yesus duduk sebelah kanan, Allah itu siapa? Kalau Allah itu lebih besar daripada Yesus, berarti Yesus itu siapa? Kok bisa ada Allah dan Yesus padahal kita semua menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah? Gitu ya. Secara hurufiah diterjemahkannya. Bukan. Yesus duduk di sebelah kanan bukan literal secara tulisan bahwa dia memang ada bangku. Ada 3 bangku gitu. Berarti ini Allah, Yesus di sebelah kanan, lalu iblis sebagai pendakwa sebelah kiri. Bukan. Tapi itu adalah tulisan yang mengandung pewahyuan. Bahwa ketika kita sebut Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu artinya Yesus adalah kemenangan. Yesus sudah menang atas maut. Dia bangkit. Yesus di sebelah kanan berarti Yesus pembela kita. Yesus di sebelah kanan adalah Yesus adalah kehormatan. Jadi bukan kita bayangkan di surga ada 3 kursi. Jadi jangan terus terkacau dengan pola pikir orang yang tidak dapat hikmat sorga. Terus mulai berkata-kata, nah ini yang mulai dengar TikTok, ya dengar Facebook gitu ya. Terus bilang, oh iya ya benar juga ya, berarti Yesus bukan Allah ya. Goyang imannya. Akhirnya berjalan 7 mil dari gereja. Gitu. Jangan, nanti Tuhan pasti datengin tuh. Ya, Tuhan pasti datengin. Jadi harus hati-hati dengan pola pikir di luar sana yang tidak mengerti tentang firman Tuhan, kandungan firman Tuhan. Kita harus berdiam diri dalam hadirat Tuhan, bertanya dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan ajarkan. Roh Kudus akan beri pengertian baru. Yang mau katakan amin. Ya? Jadi jangan terkacau, apalagi suka nonton perdebatan. Sering banget nonton perdebatan. Seru. Saking serunya dipraktekkan dalam keluarga, berdebat sama istri. Seru. Berdebat sama suami, berdebat sama anak. Ini jangan gitu loh. Kita doa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong berikan saya hikmat. Berikan hamba-Mu hikmat. Sehingga hamba mengerti kebenaran dan membagikan kebenaran. Bukan memperdebatkan kebenaran. Kebenaran tidak perlu diperdebatkan. Karena kebenaran adalah firman Tuhan yang hidup. Kebenaran adalah pribadi Yesus itu sendiri. Tidak perlu diperdebatkan. Yesus adalah ya dan amin. Selesai. Gitu. Jadi nggak usah diperdebatkan. Beritakan kebenaran itu. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, dia melihat, oh ternyata ada kebenaran yang hidup. Yang membawa kepada kehidupan. Amin. Ini yang Yesus jelaskan. Apa yang terjadi selanjutnya? Lukas 24 ayat 30. Kita mundur dulu. Sebentar ya, ada satu firman tambahan yang memang Tuhan izinkan saya baca. Dan saya bertanya sama Roh Kudus kenapa ini diizinkan. Oke, Lukas 24 ayat 28. Ini bagus ini untuk dipelajari. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia huruf besar, berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Artinya gini, 2 orang ini pengen ke kampung, gitu ya. Tapi Yesus seakan-akan ingin memisahkan diri, gitu. Ya, lanjut ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pertanyaannya adalah,
Ini yang saya bertanya sama Roh Kudus. Yesus maha tahu gak? Maha tahu. Yesus sudah beritakan tentang kitab Musa dan kitab para nabi, bahwa Mesias itu adalah nabi, dan nabi itu harus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya. Oke? Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa Yesus seakan-akan memisahkan diri dari mereka? Kenapa? Apakah Yesus ingin mencobai? Apakah Yesus ingin mengetes gitu? Atau bagaimana? Kenapa dia berpura-pura ingin pisah jalan dari dua orang muridnya? Saya sempat tanya sama Roh Kudus. Saya bingung, karena saya tahu Yesus itu baik, Yesus itu maha tahu, Yesus itu maha kasih, tapi kenapa dia seakan-akan ingin berpisah dengan muridnya? Dan akhirnya murid-muridnya bilang gini, Tuhan, Guru, ayolah ikutlah pulang sama kami, hari sudah mau gelap nih. Gitu, matahari sudah mau tenggelam, ayolah tinggal sama-sama kami. Kenapa Yesus lakukan itu supaya si murid-murid mengundang dia? Pernah nggak kepikir? Saya kepikir. Saya bingung gitu, kenapa Yesus lakukan itu? Ada yang dapat jawabannya? Oke. Saya sempat berdiam diri sama Tuhan, saya tanya, apa maksudnya Yesus lakukan itu? Lalu jawab Roh Kudus begini, banyak orang Kristen, banyak pengikut, karena ini berbicara murid ya, banyak pengikut yang hanya belajar firman, yang hanya mengerti firman, tapi tidak percayakan firman. Dia mengerti tentang nubuatan kitab Musa, nubuatan kitab para nabi, tentang nabi yang adalah Mesias. Tetapi imannya tidak mempercayai apa yang sudah dinubuatkan. Sehingga Yesus menjelaskan ulang tentang apa yang diajarkan oleh kitab Musa dan kitab para nabi. Apa yang terjadi? Iman yang tadi porsinya sudah setengah, mungkin seperempat, tiba-tiba menyala-nyala kembali dan meyakini bahwa dia adalah Tuhan. Yesus ingin membangkitkan iman yang mati. Sehingga respon yang terjadi apa kemudian? Murid-muridnya bilang begini, ayolah ikut kami, tinggal bersama kami. Itu karena ada kebangkitan iman di dalam murid-muridnya. Bukan hanya mempercayai firman, tetapi ada kebangkitan iman. Sehingga dia mengajak Yesus, sekalipun mereka belum mengenal Yesus. Kan tidak mengenal dia walaupun Yesus ada di situ. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Dikatakan di ayat 30, nah di sini baru terjadi mujizat. Jadi ketika iman kita goncang, percayalah firman Tuhan ya dan amin. Karena ketika kita mempercaya firman dan ya amin, secara tidak sadar, secara tidak langsung kita mengundang Yesus masuk, duduk bersama-sama kita, tinggal bersama kita. Apa yang terjadi? Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Next. Dikatakan di ayat selanjutnya, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Perjamuan kudus penting. Makanya saya sarankan perjamuan kudus. Kalian ikut. Karena itu adalah berkat dari Tuhan. Percayalah, jalan-jalan yang tertutup, bahkan ketika mata kita tertutup, Tuhan akan bukakan. Ya, kita akan melihat rancangan-rancangan Tuhan. Kita akan lebih lagi mengenal pribadi Tuhan. Kita akan mengalami Kristus. Hanya pemenang yang mengalami Kristus. Kalau orang tidak mengalami Kristus, dia belum klik. Tapi kalau orang sudah mengalami Yesus, harusnya dia klik dengan Yesus. Jadi kita bisa belajar dari sini. Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian pada saat kita goncang. Yesus memastikan bahwa iman kita bangkit kembali. Yang ketiga, berkat dari Tuhan, khususnya perjamuan kudus, akan membukakan mata rohani kita. Sehingga kita mengerti dan melihat jalan-jalannya. Yang keempat, ayat 32, dikatakan gini. Kata mereka
salah seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu selanjutnya, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Di situ dikatakan ke-11. Kenapa enggak 12? Iya, karena Rasul Paulus sudah sampai di tempat. Rasul Paulus, Rasul siapa? Rasul Yudas Iskariot. Ya, itu sudah nggak tahu ada di mana. Tinggal 11 rasul. Berarti 2 orang murid ini bukan bagian dari 11 rasul. Berarti murid Yesus banyak pada saat itu. Ya. Tapi yang lebih hebat lagi dikatakan gini, ketika Yesus menjelaskan kitab suci, hati mereka berkobar-kobar. Sekarang saya tanya, ketika kalian mendengarkan firman, hati kalian berkobar-kobar apa enggak? Jangan-jangan lihat IG. Ya kan? Jangan-jangan terus main game. Jangan-jangan matanya ke depan mimbar, tapi pikirannya ke rumah. Aduh, gimana tuh? Tapi ke depan. Amin, amin. Dengar orang amin, amin, amin. Kayak zombie, apa namanya? Twilight Zone. Kalau kalian berkobar-kobar, maka percayalah, Yesus ada di hati kalian. Ini penting. Jadi kalau dengar kitab suci, semangat. Bilang kiri kanan, semangat. Ini pembaharuan loh. Ini roti kehidupan loh. Dunia nggak punya. Kita beli roti di BCS, itu sebentaran habis. Kalau ini sampai kita di sorga nanti. Ini roti kehidupan. Dan yang ajaib lagi, yang lebih ajaib lagi, ketika hati berkobar-kobar, ketika menyala-nyala, mereka punya kekuatan baru. Mereka baru jalan 7 mil, baru makan sebentar, hari mulai malam, matahari mau tenggelam, tetapi dia balik lagi ke Yerusalem 7 mil lagi. Untuk berkumpul bersama 11 murid Yesus yang lain. Artinya ketika kita baca firman, kita dalami firman, dan kita berkobar-kobar dalam firman, gak ada istilah capek. Gak ada istilah letih. Fisik boleh letih, tapi ketika hati menyala-nyala, semua untuk Tuhan, kita jalan. Itu gembala-gembala itu kalau saya lihat artinya. Jadi kalau kita dipilih sebagai salah satu pemimpin dari Tuhan, kita harus punya roh yang menyala-nyala. Karena pengurapan itu akan turun. Kalau gembalanya berapi-api, saya percaya semuanya juga akan berapi-api. Tapi harus dalam unity. Ya, itu penting. Jadi ada kekuatan baru, sehingga dia bisa berjalan lagi 7 mil lagi, balik lagi dari Mall Botania 2, dari mata kucing kebun binatang ke Balai Mas, jalan kaki lagi. Karena ada kekuatan baru dari Tuhan. Lanjut. Di ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ini waktu di kuburan dia nari, Simon Petrus. Nanti bisa belajar. Padahal kalau secara literleks, secara hurufiah, secara kisah, Petrus masuk nomor 2. Tapi sebenarnya Yesus sudah bilang, aku akan bertemu Petrus lebih dahulu. Ya, nanti boleh belajar teologinya. Ya, lanjut, di ayat 35 dikatakan begini. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ketika iman kita goncang, Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian. Dia akan berjalan bersama kita untuk membangkitkan kepercayaan kita, membangkitkan iman kita melalui firman-Nya, sehingga pada saat kita bangkit dan percaya, kita masuk bersama-sama dengan Dia melalui perjamuan kudus, melalui berkat Tuhan, sehingga mata kita yang tertutup akan terbuka, kita akan melihat rancangan Tuhan, dan kemudian apa yang terjadi? Roh kita akan menyala-nyala. Pada saat roh kita menyala-nyala, kita punya kekuatan baru, kita punya kekuatan supranatural, sehingga kita bisa jadi saksinya. Murid-murid ini bersaksi. Setelah dia letih lesu 7 mil berjalan dengan iman yang tergoncang, dia kembali dengan semangat yang berbeda, dengan 7 mil lagi kekuatan yang baru. Dan setelah itu dia bersaksi bahwa dia mengenal dia dan bertemu dengan dia.
Itu artinya Yesus bangkit untuk murid-muridnya, dan murid-muridnya akan diberi berkat, kekuatan, roh yang menyala-nyala, dan menjadi saksi yang hidup. Amin. Hari ini kita belajar satu perikop yang sangat memberkati kita. Mungkin hari-hari ini kita letih, mungkin hari-hari ini kita lesu, iman kita goncang, kita berjalan 7 mil jauh dari gereja. Saya percayalah Tuhan akan cari kita. Tuhan gak akan biarkan kita sendirian. Terkadang kita yang menjebak diri kita. Tuhan ingin membebaskan kita dari keterpurukan jebakan pikiran kita. Ya, hati-hati dengan pola pikir. Miliki pikiran Kristus, maka kita semua akan jadi pemenang. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Hari ini kita belajar tentang satu makna kebangkitan Yesus pada siang hari. Di minggu kemarin kita belajar di malam hari. Sehingga kita tahu bahwa Yesus bangkit untuk kita karena Dia mau kita menjadi murid-murid yang mempunyai roh yang menyala-nyala, diberkati dan menjadi saksi. Oleh sebab itu, bilang kiri kanan, semangat buat Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, Engkaulah jaminan, Engkaulah jaminan hidupku.
Engkaulah jaminan, Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih Bapa. Engkau selalu berjalan bersama kami. Terima kasih buat kasih yang tidak pernah tergantikan. Saya bersyukur buat pribadi yang hidup, Yesus yang hidup, yang selalu ada buat kami. Berkati Bapa, sehingga kami mengerti rema pada hari ini, bahwa Engkau selalu berjalan bersama kami. Sekalipun terkadang iman kami goyah, Engkau selalu mengingatkan kami kepada firman-firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Dan bahkan melalui firman-Mu, roh kami menyala-nyala. Kami punya kekuatan yang baru. Kami punya semangat yang baru. Kami punya kesaksian yang baru. Karena kasih Tuhan selalu baru buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Jadikan kami semua jemaat dan pengerjaan diperbaharui melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami tidak sama lagi, tapi kami semakin diperbaharui di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu Bapa, agar firman ini jatuh di tanah hati kami yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Buahnya manis Tuhan. Buahnya manis Tuhan. Buahnya manis Tuhan. Dan bisa dinikmati oleh kami, keluarga, gereja, bahkan sesama di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Bapa. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Pulanglah dan bawalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang bermain. Bagi kita orang percaya yang sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, shalom.